Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi semuanya, siap melihat Tuhan hari ini. Amin. Haleluya, kita siap beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hidup kami kepadamu. Tubuh jiwa kami yang selalu kami hadapan Tuhan. Menguruskan setiap kami, layakkan kami Tuhan datang kepadamu. Kami percaya setiap kami yang rindu berjumpa dengan Engkau akan menyatakan kasih anugerah Tuhan, menyatakan kuasa bagi kami semua pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan pelayanan bagi dalam tangan kuasa ibadah kami, biar ibadah yang menyenangkan hati, yang memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.
menjelaskan kebaikan-Mu. Selain kami memuji, menyembah, mengagungkan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap kami pagi hari ini yang rindu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, yang diberkati dan bersuka cita, katakan bersama. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama.
saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita punya Tuhan yang luar biasa ajaib. Dia sanggup mengalahkan maut, ya. Bapak Ibu, kalau enggak Tuhan yang berkorban untuk kita semua, sia-sialah kita ya beribadah, sia-sia. Tapi karena Tuhan Yesus sangat sayang Bapak Ibu saudara sekalian dan saya, sehingga Dia relakan hidup, Dia baru hidup berkuasa, menjadikan hidup kita ini berharga, ya. Kita menjadi berharga di mata Tuhan. Kita hidupkan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah, kalau hari ini kami boleh berbakti, kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu adalah kebaikan Tuhan buat kami semua. Dan pada pagi hari ini kami juga mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau saja yang tahu. Dan kami hamba-Mu ada di belakang saja. Urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Bapa, Engkau ada di sini. Engkau akan memimpin hamba-Mu dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kata yang keluar dari bibir hamba-Mu, dari hati hamba-Mu, itu sungguh dari Engkau untuk kami semua. Biar kami boleh melihat kebaikan Tuhan senantiasa di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Mari Roh Kudus, Engkau jamah setiap hati kami. Kau berikan kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan berlebih-lebih lagi memberi kekuatan supaya kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Anak Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang akan menyambut firman Tuhan akan sama-sama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Ini adalah hari setelah Tuhan Yesus bangkit dan kuburnya, dan Dia ada di muka bumi ini. Hari ini kita akan belajar apa yang dikerjakan oleh Yesus ketika Dia ada di muka bumi ini. Kebangkitannya memberikan semangat yang baru kepada kita. Sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Penebusku, penebus Anda semua sudah bangkit. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan sudah bangkit? Nah, itu iman kita loh saudara. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah kita itu menyertai Dia. Ada satu kebangkitan yang dijanjikan kepada kita orang-orang yang percaya. Saudara, ada bermacam cara orang menyikapi ketika Yesus itu bangkit dari kuburnya. Saya teringat kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika hari pertama mereka itu datang ke kubur, saudara. Terkejut, lihat pintu kubur terbuka, dan kemudian Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Waktu itu mereka belum memahami Injil. Jadi mereka
ketakutan. Kita akan baca coba dari kitab Markus 16 ayat 6 dan ayat 7. Coba ayat 7 saja dulu. Ayat 5 dulu aja biar jelas ya. Ayat 5. Dan mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Mereka itu siapa? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, itu di situ ada Maria Magdalena, di situ ada Maria ibu Yakobus, di situ ada Salome. Perempuan-perempuan loh saudara. Yang pertama kali itu pagi-pagi benar saudara, karena begitu mengasihi Tuhan Yesus, mereka berlari-lari, ya, mereka pergi ke kubur. Padahal menurut tradisi orang Yahudi perempuan itu tidak ada saudara berlari. Perempuan itu mestinya itu jalannya pelan-pelan, anggun gitu ya. Itu di dalam kitab-kitab yang lain disebut seperti itu. Kemudian mereka melihat batu kubur itu sudah tergeser dan mereka lalu masuk ke dalam kubur. Di situ dilihatnya seorang muda, tadi ayat 6 ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ini sudah dikubur. Di sini ayat ini dengan jelas orang muda itu adalah malaikat Tuhan, ya. Dia berkata, jangan takut. Mereka tentu gentar, saudara, ketika melihat Yesus sudah tidak ada di kubur. Tapi dengan jelas dikatakan, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Kemudian ayat 7 dikatakan, tetapi sekarang ini adalah satu pesan, ya saudara, dikatakan pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan. Pesan dari malaikat itu kepada ibu-ibu tadi yang datang ke kubur dikatakan, pergilah. Tadi pertama kali bilang jangan takut, sekarang bilang pergilah, katakan kepada murid-muridnya. Ada 11 murid yang tersisa. Kepada Petrus, nah ini loh saudara, yang membuat saya itu syok. Kenapa nama Petrus di sini disebut dengan jelas, ya? Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan. Ada satu pesan khusus memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit kepada murid-muridnya, spesial kepada Petrus. Kemudian saya berpikir begini saudara, ketika saya baca ini, Injil Markus itu yang menulis adalah Markus. Dia adalah penulis yang didikte oleh Petrus, karena Petrus itu seorang nelayan saudara. Jadi mungkin dia untuk tulis menulis itu tidak begitu kan. Ini catatan yang dikumpulkan dan kemudian maka disusun menjadilah namanya Injil Markus. Jadi saya ketika baca ini saya pikir, waduh ya, ini yang dikte Petrus ya tentu aja. Dia bilang katakan kepada Petrus, spesial kepada Petrus. Saya merasa bahwa saudara, saya cari di Injil lain, ternyata di Injil Matius tidak ada perkataan-perkataan kepada Petrus. Kemudian saya cari di Injil Yohanes, di Injil Yohanes juga tidak ada perkataan-perkataan kepada Petrus. Dan saya menemukan di Injil Lukas, itu pun sedikit, hanya 1-2 ayat, satu ayat saudara. Itulah ketika di dalam Lukas 24 Yesus
berjalan bersama-sama Kleopas dan temannya pergi ke Emmaus. Ada banyak hal yang dibukakan oleh Yesus kepada kedua orang ini tentang pengajaran Musa, tentang kebangkitannya. Mereka masih belum mengerti, mata rohani mereka belum terbuka sampai ketika Yesus membagi-bagikan roti. Di situ mata rohani mereka terbuka. Ada pesan yang disampaikan Yesus, khusus Yesus yang menyampaikan, bukan malaikat, bukan. Itu ada di Lukas 24 ayat 34. Tolong, Lukas 24 ayat 34. Ini setelah Yesus mengatakan hal ini, mereka kembali langsung ke Yerusalem untuk memberitakan kepada murid-murid lain apa yang dikatakan oleh Yesus yang harus mereka sampaikan. Kata mereka itu, ini Yesus pesan sama Kleopas dan temannya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saya baru mendapatkan jawaban apa yang ditulis di Lukas 16 ayat 7. Itu memang Simon sudah melihat Yesus. Nah, ketika mereka berkata ini, itu murid-murid kumpul semua, saudara. Kita kan nggak sama artinya, saudara. Sekalipun murid-murid itu semua kumpul, tapi kan menanggapi pesan yang untuk Simon ini, mereka itu merasa ini apa ya? Cuma kepada Simon, kenapa Tuhan tidak menyampaikan pesan? Sampaikan kepada Maria Magdalena atau kepada Thomas yang sudah ditemui, tapi kenapa kepada Simon? Simon mendapat perhatian yang istimewa.
Sudahkah semua menerima anggur dan roti? Yang belum menerima boleh minta dilayani. Anggur dan roti hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah dibaptis. Anggur dan roti tidak boleh dibawa pulang. Kalau ada keluarga yang sakit atau perlu dilayani, Anda boleh datang ke kantor, memberikan alamat, kita akan mengunjungi untuk perjamuan kudus. Itu saja. Jadi semua sudah terima anggur dan roti? Ya. Sudah. Ayo kita mulai perjamuan kudus. Ini adalah sakramen, salah satu sakramen yang ditetapkan Tuhan di gereja GBI, Sinode GBI. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, roti ini adalah tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan sebagai korban Kristus, menderita bagi kami, dipukul, dicambuk, bahkan yang disalibkan di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah Engkau lakukan itu adalah sebagai korban penebus dosa bagi kami, sehingga keselamatan itu boleh menjadi milik kami. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23, demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan
berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang di pipi ini adalah tubuh dari Kristus yang sudah disalibkan di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa yang tercapik-capik buat kami semua orang yang percaya. Dengan iman kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala. Ini adalah darah Yesus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana, tetapi Dia menebus kita dengan darah yang mahal, yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat dan bercela. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita semua? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Karena kasih karunia-Mu kami ada sebagaimana adanya sampai sekarang. Dan kami percaya Tuhan, biar Engkau boleh memakai kami sesuai dengan apa yang Engkau mau dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Diberkatilah kami semua oleh apa yang kami kerjakan pada hari ini, membuat kami semakin mengasihi Engkau dengan kasih mula-mula. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, amin. Shalom. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh sangat luar biasa. Mengingatkan kita untuk harus kita selalu bangkit bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita untuk selalu beribadah bersama-sama. Kita harus bangkit mulai hari ini. Bangkit pada saat kita mengadakan persekutuan doa ataupun doa malam di tempat gereja ini. Sungguh sangat luar biasa firman Tuhan pada malam hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala pada pagi hari ini memberitakan firman yang cukup baik dan sungguh sangat luar biasa. Terima kasih. Mari kita melihat warta sepekan pada pagi hari ini. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan. Ibadah umum setiap minggu pukul 8 pagi, siapkanlah diri untuk menerima hadirat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kami mengajak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja setiap minggu ketiga pukul 8 pagi, tempat di ruang kantor gereja. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama menyembah dapat mengikuti ibadah doa malam setiap Selasa jam 7 malam. Bagi para wanita, kami mengundang dapat hadir dalam ibadah WP setiap minggu pertama hari Rabu jam 6 malam. Tetap terhubung dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman, nanti hari Selasa diliburkan 1 kali saja pada tanggal 11 besok karena kita menghormati untuk hari raya mereka. Terima kasih. Mari kita tutup ibadah pada malam pagi hari ini. Kita panggilkan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang
bersyukur karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, Engkau ada bersama kami. Dan biar hadirat-Mu ini kami bawa kemanapun kami pergi, Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang sungguh mengasihi Engkau. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan, dengan tingkah laku kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa, di mana kami boleh menikmati Engkau, bahkan menikmati perjamuan kudus, mengingat Engkau dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di gereja ini, untuk anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami takut akan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh lebih bersungguh-sungguh lagi ya Tuhan, untuk mencari Engkau, bertemu dengan Engkau, melakukan kehendak-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu. Itu yang kami rindukan Tuhan, supaya ibadah kami ini tidak cuma-cuma, tetapi sampai akhir hidup kami tetap beriman kepada Engkau. Kami tetap menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan kami tahu pasti orang yang tetap menjadi milik kepunyaan-Mu, setia, taat, tekun Tuhan, Engkau akan menyambut kami. Dan Engkau sendiri yang menyediakan tempat yang terindah di surga bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu tunas remaja. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati guru-guru mereka, supaya anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang gentar akan Tuhan, anak yang hormat akan Tuhan, anak yang mengasihi kedua orang tuanya. Kami percayakan mereka seutuhnya di dalam pergaulan mereka, di antara teman-teman dan tetangga mereka. Lindungi mereka daripada yang jahat. Kami percaya mereka pelindung senantiasa menyertai anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja, supaya mereka hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan yang ada di gereja ini. Kami serahkan di tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, supaya apa yang kami kerjakan tidak cuma-cuma, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya di mana Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan akan nyata di tengah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Surabaya. Kami senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah melindungi kota ini dari segala bahaya, dari segala bencana alam. Biar kota ini menjadi kota yang aman, tentram dan damai, di mana kami boleh beribadah, di mana kami boleh mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana kami boleh senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Gubernur, memberkati juga Bapak Wali Kota, segenap aparat pemerintah yang ada di Indonesia, Surabaya, di Jawa Timur ya Tuhan. Berikan mereka semua hikmat dari Tuhan di dalam memimpin, di dalam pekerjaannya, supaya keadilan, kemakmuran, kesejahteraan boleh dinikmati. Kami berdoa untuk seluruh Jawa Timur, khususnya Surabaya, berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, kami berdoa juga untuk Wakil Presiden, berdoa untuk seluruh menteri, berdoa untuk aparat keamanan, berdoa untuk mereka yang Tuhan taruh di mana saja sebagai gubernur sampai dari RT dan RW. Kami percayakan mereka seutuhnya di tangan Tuhan. Polisi, ABRI, tentara, semua aparat keamanan Tuhan beri otoritas untuk mengamankan negeri ini. Tuhan biar Tuhan menyertai mereka dan seluruh pemerintah di Indonesia ini. Berikan roh takut akan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan kasih-Mu. Engkau memberkati Indonesia dari ujung ke ujung, biar seluruh rakyat Indonesia ini takut dan gentar akan Engkau.
jauhkan negeri kami dari bencana alam, lindungi ya Tuhan, biar negeri ini menjadi negeri yang sungguh aman, tentram, damai, ada keadilan, ada keamanan, ada segala sesuatu yang baik yang Tuhan taruh di negeri ini. Terima kasih Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk tetangga-tetangga kami, Tuhan juga memberkati tetangga kami supaya mereka boleh juga hidup baik dan layak. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati juga tetangga kami supaya lewat pujian penyembahan, lewat firman yang mereka dengar, satu kali nanti mereka juga boleh Tuhan selamatkan. Berdoa untuk seluruh keluarga kami, keluarga besar kami Tuhan, kami serahkan seutuhnya di tangan Tuhan. Mereka yang belum sungguh-sungguh pada Tuhan, hamba mohon biar Roh Kudus boleh menjamah mereka, jamah hati mereka, jamah pikiran mereka, supaya yang belum sungguh-sungguh, bahkan yang belum mengenal Tuhan jamah, Tuhan beri kesempatan supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan dan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa yang ada di surga untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk jemaat yang mungkin sudah pulang mudik atau mereka vakansi. Tuhan juga memberkati mereka dengan roh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari jemaat angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang. Kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.